Di malam yang tenang di Las Vegas, tepatnya tanggal 22 November 1986, sejarah baru sedang menunggu untuk ditulis. Ribuan pasang mata tertuju pada ring kecil di Caesars Palace. Mereka tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi saksi lahirnya salah satu petinju paling menakutkan yang pernah dikenal dunia. Seorang pemuda berusia 20 tahun, Mike Tyson, Michael Jared Tyson, lahir pada 30 Juni tahun 1966 di Brooklyn, New York. Ibunya membesarkannya sendirian di lingkungan yang keras dan kejam, Brownsville. Tyson adalah anak jalanan. Sejak kecil, ia mencuri, berkelahi, bahkan ditangkap lebih dari 30 kali sebelum usia 13 tahun. Hidup Tyson berubah ketika ia dipindahkan ke Tryon School for Boys, semacam penjara remaja. Di sanalah dia bertemu Bobby Stewart, mantan petinju profesional, yang mengenalkannya kepada orang yang akan mengubah hidupnya. Cus D'Amato bukan hanya pelatih, dia ayah. Dia psikolog bagi Tyson. Cus menanamkan dalam diri Tyson filosofi. Ketakutan itu seperti api. Jika kamu mengendalikannya, ia akan menghangatkanmu. Jika tidak, ia akan membakar semua yang ada di sekitarmu. Di bawah asuhan Cus, Tyson menjelma menjadi mesin KO dengan gaya pikabu. Tyson menyerang dari sudut rendah dan menghancurkan lawannya dengan kombinasi hook dan uppercut mematikan. Saat Tyson berusia 19 tahun, rekor profesionalnya mencengangkan. 27 menang, 25 KO. Di sisi lain, ring berdiri sang juara bertahan, Trevor Berbick. Petinju asal Jamaika ini bukanlah nama baru. Berbick pernah melawan Larry Holmes, dan yang lebih bersejarah, dia adalah pria yang mengalahkan Muhammad Ali. Dalam pertarungan terakhirnya, di tahun 1981, Berbick baru saja meraih gelar WBC setelah mengalahkan Pinklon Thomas dalam 12 ronde. Ia bukan petinju flamboyan, ia keras kepala, agresif, dan punya mental baja. Namun saat menghadapi Tyson, ia bukan hanya mempertahankan sabuknya, ia akan mempertahankan dirinya dari badai yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Berbick mengaku tidak takut. Dia bilang, Tyson terlalu muda, terlalu belum matang. Tapi, banyak yang lupa, badai tidak bertanya usia sebelum menghancurkan rumahmu. But now we meet me, I'm the champ, but don't bother me, He's trying to get what I want, what I have, and that's enough for me to think about. Arena Caesars Palace malam itu gemuruh. Kamera CBS siap siar. Jurnalis internasional hadir, tapi ketika Tyson berjalan ke ring, suasana berubah. Tidak ada musik, tidak ada senyuman, hanya langkah kaki dan sorot mata dingin. Tyson mengenakan celana hitam dan sepatu hitam tanpa kaos kaki. Simbol kekosongan, simbol kematian bagi lawannya. Berbick dengan jubah megah mencoba terlihat percaya diri. Tapi bahkan sebelum bel berbunyi, dia sudah kalah secara mental. Tyson langsung menekan, tak memberi waktu. Hook kiri, uppercut kanan, kombinasi ke badan. Berbick tampak terkejut, seolah tidak menyangka betapa cepat dan kuatnya anak ini. Selama ronde pertama, Tyson mendaratkan 28 pukulan bersih. Sebaliknya, Berbick hanya bisa bertahan dan memeluk. Tapi, ini baru permulaan. Masuk ronde kedua, Tyson seperti binatang buas mencium darah. Ia tidak ingin membiarkan laga ini berjalan panjang. Lalu, pukulan itu datang. Hook kiri cepat dan keras tepat di pelipis Berbick. Berbick jatuh. Tapi lebih menyedihkan adalah saat ia mencoba bangkit. Ia berdiri, lalu jatuh lagi, bangkit, lalu terhuyung dan menabrak tali. Seolah tubuhnya sudah tidak mendengarkan otaknya. Wasit Mills Lane menghentikan pertandingan. Dalam waktu hanya 5 menit 35 detik, Trevor Berbick tumbang 3 kali. Tyson menang dengan KO. Mike Tyson resmi menjadi juara dunia kelas berat termuda dalam sejarah. 20 tahun, 4 bulan, 22 hari. Dunia tercengang. Bukan hanya karena hasilnya, tapi karena caranya. Dominasinya total, penuh kebrutalan, efisien, tanpa ampun. Tyson mempersembahkan kemenangan ini untuk mendiang Cus D'Amato. Sang pelatih tak sempat menyaksikan malam ini, tapi semua orang tahu
Kemenangan ini adalah warisan cinta dan kerja keras mereka berdua. Dari anak jalanan Brooklyn, penuh kemarahan dan kehilangan, menjadi juara dunia termuda dalam sejarah. Mike Tyson membuktikan bahwa takdir bisa ditulis ulang. Jika kau cukup berani untuk menghancurkan rasa takutmu, pertarungan melawan Trevor Berbick adalah awal dari semua itu. Malam, ketika dunia mengenal sang monster sejati.